Oke Pak ya, kita masuk ya Pak ya ke penetapan tujuan. Di dalam penetapan tujuan ini kita akan memastikan. Jadi kita di dalam RPJM-nya kita kan RPJMD-nya kita kan sudah ada misi ya Pak ya, misi ada visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran strategis, ada indikator. Nah, kita ini mulainya di sini penilaiannya di sasaran strategis ya Pak ya. Sasaran strategis itu ada sasaran strategis Pemda dan ada sasaran strategis OPD. Dari sasaran strategis Pemda itu dijabarkan nanti ke dalam sasaran strategis SKPD atau OPD. Ini ke bawah ya Pak ya. Nah, ini nanti kita akan masukkan untuk menilai nanti di dalam penilaian mandiri. Kita nanti akan masuk ke kertas kerjanya. Oke, di mana? Di mana ini ada ini? Seperti kecil. Kita akan coba Pak ya, langsung ke praktek penilaian Pak ya, ke penilaian kertas kerja. Ini ada KKA 12 Pak, ada KKA 12 ini. Kita akan mengisi, ada kode sasaran, ada uraian sasaran strategis, ada kode indikator, ada target kinerja. Jadi sasaran-sasaran yang ada di dalam perencanaan, dokumen perencanaan kita, itu apakah dari RPJMD atau kita ambil dari Perkin, atau ini kita ambil, ini kalau ini untuk sasaran strategis Pemda ini kita ambil dari RPJMD ya Pak ya. Ini kita ambil dari RPJMD, kemudian ini kita masukkan dalam kertas kerja 1, 2. Kemudian setelah kita masukkan ini sasaran strategisnya, kita isi indikatornya, kodenya, targetnya, kita nilai Pak ini. Ada penilaian di sini. Bagaimana sasaran strategis Pemda? Apakah sudah tepat? Bagaimana strategis Pemda? Bagaimana indikatornya? Apa sudah tepat dan baik? Bagaimana target kinerjanya? Apakah sudah baik? Kita nilai di sini. Ini yang tadi yang tim asesor ini yang akan menilai Pak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajri bahwa tim asesor itu ada 2, ada asesor Pemda, ada asesor OPD. Nah, ini yang mengisi di sini adalah asesor Pemda. Dalam hal ini Bapeda Pak ya. Ini ketuanya nanti akan mungkin Bapeda, lebih tepatnya Bapeda. Kemudian di sini ada sasaran strategis OPD. Ini sebenarnya bukan sampel ya Pak, yang di atas ini. Ini sasaran strategis untuk seluruh OPD. Ini salah dari sananya. Ini semua Pak ya. Jadi kita masukkan juga di sini semua sasaran strategis OPD. Kita masukkan di dalam kertas kerja ini. Sasarannya, indikatornya, targetnya, terus nama OPD-nya. Setelah itu kita nilai. Ini kita nilai. Apakah sasaran indikatornya sudah tepat dan baik, targetnya sudah baik. Ini keterkaitannya dengan strategis Pemda. Jadi strategis yang ada di sini, sasaran strategis yang ada di OPD, apakah ada keterkaitannya dengan sasaran strategis yang ada di Pemda. Nih, ya Pak ya. Kemudian ini kita isi sampai selesai, kemudian sudah dikasih
penilaian ya atau tidak. Nanti ada di sini jumlahnya setelah kita isi seluruhnya. Ada prosentasenya nanti Pak ya di bawahnya. Ini untuk KKA 2 terkait dengan sasaran strategis Pemda dan sasaran strategis OPD. Nih. Kemudian ada KKA ini Pak, sedikit ini saya ini kan kalau di sini Pak ini Pak bau-bau kan ini dari RPJMND-nya ini kami coba ini ada di sini misinya ya Pak ya. Tadi sebagaimana sudah disampaikan tadi Pak Saul mewujudkan bau-bau yang maju, sejahtera dan berbudaya. Kemudian ada misinya, ada tujuannya. Ini sasaran strategis Pemdanya ini ada 18 ada 18 sasaran strategisnya. Ini kita masukkan tadi yang di KKA ya Pak ya. KKA 1 2. Kita masukkan di sini. Kita masuk ke sini. Ini sebenarnya ini masih lanjutannya, Bu. Ini Bapak Ibu ya, ini terkait dengan sudah kita masuk ke program. Ini tadi kita sudah isi sasaran OPD-nya, indikatornya apa, targetnya bagaimana, kita sudah nilai ya atau tidak. Kemudian kita masuk ke program OPD. Ini sudah nama program OPD ya Pak ya, ini OPD, nama programnya apa, sasaran programnya apa, indikator kinerjanya apa, targetnya berapa. Kemudian kita nilai lagi, nilai ini keterkaitannya sasaran strategis ini dengan program ini dengan sasaran strategis OPD, kita nilai apakah ada kaitannya, terus apakah sasaran program sudah tepat, apakah indikatornya tepat, kita sudah nilai di sini, kita nilai, kasih nilai sesuai adjustment dari masing-masing tim nanti yang menilai, mau dinilai ya atau tidak. Nah, sampai kita masuk ke kegiatan. Ini kegiatannya, nama kegiatan. Ini sudah ke, jadi kalau mau pakai Perkin, boleh, mau pakai DPA. Ini ada nama kegiatan, ada sasaran kegiatan, kemudian ada indikator kegiatan, indikator target. Nah, di sini keterkaitan, kita nilai lagi Pak, kualitas kegiatan kita bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan program, apakah indikatornya tepat, apakah target kinerjanya baik. Ada anggaran, kita masukkan anggaran ini pakai Perkin atau pakai DPA. Ini opsional ini realisasinya Pak, karena kita ini pakai perencanaan, dokumen perencanaan tahun berjalan 2021. Itu kita isi semua sampai semua OPD, ini per OPD ya Pak. Ini per OPD. OPD A, OPD B, kita isi semuanya, kemudian ada nanti hasilnya dari hasil penilaian kita iya atau tidak. Nanti masuk ke kumpulannya itu nanti masuk ke sini. Hasil dari penilaian kita dari KKA 1, 2, dan 2. Kalau ini satu-satu ini untuk KL ya Pak. Jadi kita mulai dari KKA 1, 2, dan KKA 2 untuk penilaian penetapan tujuan atau di bagian perencanaannya. Itu yang bisa, kalau misalnya ada yang ini Pak ingin ditanyakan, silakan saja. Itu yang bisa kami sampaikan untuk penilaian mandiri yang dilakukan oleh asesor Pemda dan asesor OPD.
Demikian Bapak, Ibu yang ada di Kota Bau-Bau. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan Pak, kami kembalikan ke Mas Fajri. Terima kasih Bu Nurmi atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya terkait dengan penilaian tujuan ini akan menilai bagaimana kualitas sasaran maupun kualitas indikator dan kualitas targetnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti simpulan atas itu akan menjadi nilai dari perencanaan yang akan dibobot yang menghasilkan porsi skor seluruhnya 40% dari seluruh proses penilaian gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan ketemu banyak pertanyaan begitu ya pada waktu proses penilaian. Nanti dipersilahkan saja untuk kita menjalin komunikasi melalui grup WhatsApp begitu ya. Mungkin nanti bisa difasilitasi oleh teman-teman inspektorat untuk bisa membuat grup WhatsApp-nya dalam rangka kita bimbingan terkait proses pengisian kertas kerjanya begitu ya, jadi proses pelaksanaan penilaian mandirinya. Nah, mungkin begitu yang bisa disampaikan. Selanjutnya langsung saja barangkali ke Pak Bonik di proses penilaian atas hasil begitu. Kami persilakan Pak Bonik. Terima kasih Pak Fajri. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan terkait penilaian atas komponen atas capaian indikator hasil terhadap 4 tujuan SPIP. Penilaian atas komponen pencapaian tujuan difokuskan pada capaian 4 indikator hasil, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, ada dua hal yang akan dinilai, yaitu terkait capaian outcome atau efektivitas pencapaian tujuan organisasi, serta capaian output atau efisiensi pencapaian tujuan kegiatan. Ini nanti nilainya ada 5, untuk nilai A itu lebih dari 100% hasilnya, nilai B di atas 90% sampai dengan 100%, nilai C di atas 70% sampai dengan 90%, nilai D di atas 50% sampai dengan 70%, dan nilai E untuk capaian 0 sampai 50%. Kemudian terkait keandalan pelaporan keuangan, itu kita ambil dari data opini BPK atas laporan keuangan Pemda 5 tahun terakhir. Untuk penilaiannya nanti nilai A itu untuk WTP minimal 5 kali berturut-turut tanpa temuan berulang. Kemudian nilai B untuk WTP 3-4 tahun berturut-turut tanpa temuan berulang. Nilai C untuk WTP 1-2 kali berturut-turut tetapi ada temuan berulang. Nilai D untuk WDP atau WTP dengan paragraf penjelas. Dan nilai E untuk tidak memberikan pendapat atau tidak wajar. Kemudian yang ketiga, terkait pengamanan aset negara atau daerah, yang kita nilai terkait pengamanan administrasi atau kualitas penatausahaan. Kemudian yang kedua, pengamanan hukum atau upaya melindungi keabsahan kepemilikan. Dan yang terakhir, pengamanan fisik atau upaya mengatasi penurunan fungsi dari aset BMD. Nilainya untuk nilai A, dia WTP minimal 5 kali berturut, tidak ada catatan terkait aset selama 5 tahun, tidak terdapat aset bermasalah hukum, dan 100%
BMD berfungsi baik dan aman. Nilai B untuk WTP minimal 3 kali berturut-turut, kemudian tidak ada catatan terkait aset kemudian selama 3 tahun tidak ada aset bermasalah hukum, dan 100% BMD berfungsi baik dan aman. Untuk nilai C, WTP minimal 1 kali, kemudian masih ada catatan terkait aset, kemudian selama 2 tahun tidak ada aset bermasalah hukum, kemudian 100% BMN berfungsi baik dan aman. Nilai D, WDP terdapat atau catatan terkait aset, terdapat aset bermasalah hukum namun tidak mempengaruhi opini BPK, 75-99% BMD berfungsi baik dan aman. Dan kemudian untuk nilai E, apabila tidak memberikan pendapat atau tidak wajar dan terdapat catatan terkait aset, kemudian terdapat aset bermasalah hukum yang mempengaruhi opini BPK, kemudian kurang dari 75% BMD berfungsi baik dan aman. Kemudian yang terakhir terkait ketaatan terhadap peraturan, itu dapat dilihat dari temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK, kemudian keterjadian tipikor. Untuk keterjadian tipikor ini akan menjadi pengurang skor keseluruhan apabila hal tersebut terjadi di pemerintah daerah. Untuk kriteria penilaiannya, untuk nilai A, jumlah temuan ketidakpatuhan BPK kurang dari sama dengan selama 4 tahun berturut-turut, kurang dari sama dengan 5 selama 4 tahun berturut dan tidak mempengaruhi opini. Kemudian untuk nilai B, jumlah temuan ketidakpatuhan BPK kurang dari atau sama dengan 5 selama 3 tahun berturut dan tidak mempengaruhi opini. Kemudian untuk nilai C, jumlah temuan ketidakpatuhan BPK kurang dari sama dengan 5 selama 2 tahun berturut dan tidak mempengaruhi opini. Kemudian nilai D, jumlah temuan ketidakpatuhan BPK kurang dari atau sama dengan 5 dalam tahun anggaran terakhir dan tidak mempengaruhi opini. Kemudian yang terakhir, nilai E untuk jumlah temuan ketidakpatuhan BPK lebih dari 5 dalam tahun anggaran terakhir. Ini alur penilaiannya seperti ini. Yang pertama terkait efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, kita ambil data dari perjanjian kinerja kepala daerah dan laporan kinerja kepala daerah. Kemudian data dari perjanjian kinerja kepala Satker dan laporan kinerja Satker. Langkah kerjanya, yang pertama hitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis daerah. Yang kedua, hitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja yang akan menghasilkan simpulan penilaian capaian outcome dan capaian output. Kemudian terkait keandalan pelaporan keuangan, kita dapat ambil dari buku 1 dan buku 2 LHP BPK RI atas laporan keuangan daerah untuk 5 tahun terakhir. Kemudian kita lakukan identifikasi terkait opini laporan keuangan daerah dalam 5 tahun terakhir, sehingga dihasilkan capaian subkomponen keandalan pelaporan keuangan serta subunsur SPIP yang terkait. Kemudian penilaian atas pengamanan atas aset, kita dapat ambil dari buku 1 dan buku 2 LHP BPK RI, sama seperti yang pelaporan keuangan, keandalan pelaporan keuangan. Langkah kerjanya, yang pertama identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMD dalam 5 tahun terakhir, untuk menghasilkan simpulan penilaian capaian pengamanan administratif BMD serta subunsur SPIP terkait. Kemudian langkah kerja yang kedua, identifikasi catatan pada laporan hasil pemeriksaan BPK terkait permasalahan kepemilikan barang milik daerah dalam 5 tahun terakhir, sehingga menghasilkan simpulan penilaian terhadap capaian pengamanan hukum BMD serta subunsur SPIP terkait. Kemudian langkah kerja yang terakhir, hitung persentase BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir yang akan menghasilkan simpulan
capaian pengaman fisik BMD serta subunsur SPIP terkait. Kemudian terkait penilaian atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat kita ambil dari buku 3 LHP BPKRI atas laporan keuangan daerah untuk ini mungkin tetap 5 tahun terakhir ya. Kemudian dapatkan informasi terkait keterjadian korupsi di daerah. Langkah kerjanya yang pertama, hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPKRI terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian akan menghasilkan simpulan capaian ketaatan dalam LHP BPKRI dan subunsur terkait. Kedua, identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon 2 dalam periode yang dinilai kemudian kita akan langsung masuk ke pengisian kertas kerjanya. Jadi untuk terkait efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, itu terkait penilaian capaian outcome, ini kita bisa isi di kertas kerja 51. Yang pertama terkait kita isi data sasaran strategis Pemda, kemudian indikator kinerja yang terkait dengan sasaran strategis Pemda tersebut, kemudian kita nilai terkait ketetapan sasaran, indeks kinerjanya tepat, serta data yang andal, kemudian capaian dari target dan realisasi persentase realisasi. Mungkin untuk data ini kita ambil dari data sasaran strategis serta realisasi untuk tahun 2020. Ini kita isi semua, sasaran strategisnya, kemudian indikator kinerjanya, kemudian kita lakukan penilaian, nanti dia akan terakhir akan kita hitung rata-rata capaian kinerja outcome dan kita akan lakukan penilaian hasilnya. Untuk kertas kerja 52, ini terkait penilaian capaian output. Kemudian sasaran strategis yang tadi sudah dimasukkan di poin 51, KK 51 tadi, kita masukkan kembali di KK 52. Indikator kinerja sasarannya kita masukkan kembali. Kemudian kriteria kualitasnya, apakah sasarannya tepat, apakah indeks kinerjanya tepat, kita masukkan. Kemudian kita masukkan sasaran strategis dari OPD yang terkait dengan sasaran strategis Pemda tersebut. Kemudian indikator kinerja sasarannya dari OPD tersebut. Terus kita lakukan penilaian kriteria kualitas, apakah sudah sasaran tepat, apakah indeks kinerjanya tepat. Kemudian kita masukkan program yang terkait dengan sasaran strategis OPD. Kita masukkan juga indikator kinerja programnya. Kemudian relevan mencapai sasaran strategis, apakah dia relevan. Kemudian kita masukkan indikator kinerja tepatnya. Kemudian kita masukkan lagi kegiatan yang terkait dengan program OPD. Kita masukkan indikator kinerjanya, kegiatan atau output. Kemudian kita nilai kriteria kualitas outputnya, apakah relevan, apakah indikator kinerja tepat, dan data yang dihasilkan handal. Kemudian kita akan menilai capaian dari target serta realisasinya. Setelah kita isi semua, nanti ada nilai rata-ratanya, kriterianya, dan akan menghasilkan nilai. Kemudian untuk kertas kerja 6, ini terkait penilaian terkait tujuan kedua, keandalan pelaporan keuangan. Ini terkait penilaian pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan. Ini kita ambil data dari buku 1 dan buku 2 LHP BPKRI
untuk 5 tahun yang terakhir. Jadi kita isi temuannya seperti apa, kita ringkas, kemudian kita masukkan penyebabnya. Kemudian untuk kertas kerja 7 terkait dengan penilaian pencapaian tujuan pengamanan aset daerah. Itu juga kita ambil dari buku 1 dan buku 2 LHP BPKRI 5 tahun terakhir. Kita masukkan pertama terkait apakah ada catatan terkait BMD dalam opini BPKRI atas LKPD, kemudian identifikasi unsur SPIP yang terkait dengan catatan tersebut. Kemudian yang terkait apakah terdapat temuan terkait pemilikan BMD dalam 5 tahun terakhir dan subinsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut. Kemudian kita langsung ke kertas kerja yang ke-8 terkait penilaian pencapaian tujuan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Ini kita isi dari buku 3 LHP BPKRI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai untuk 5 tahun terakhir. Kita masukkan ringkasannya dan penyebabnya. Apabila kita sudah isi dari kertas kerja 51 sampai dengan kertas kerja 8, dia otomatis nanti akan terisi di kertas kerja Lit 3 yang akan menghasilkan penilaian terhadap pencapaian tujuan SPIP. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Faji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Punik telah menyampaikan terkait dengan penilaian atas pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada komponen terakhir. Nah, saya akan coba share screen lagi Bapak Ibu ya. Ini saya coba share screen. Sudah sore ya Bapak Ibu ya. Sudah perasaannya kalau sore itu sudah rasanya awal-awalnya pengen ini ya, pengen sudah tidak di kantor lagi begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba selesaikan ini secara seksama dalam tempo yang apa Bapak Ibu? yang secukup-cukupnya. Nah Bapak Ibu, tadi posisi kita sudah membahas oleh Bu Normi terkait dengan penetapan tujuan, kemudian terkait pencapaian tujuan. Nah, sekarang kita ada di tengah-tengah Bapak Ibu, ada di blok atau kotak yang ada di tengah ya. Ada di kotak yang di tengah ini terkait dengan struktur dan proses, penilaian atas struktur dan proses. Nah, penilaian struktur dan proses ini pasti akan lebih menekankan pada konteks pengendalian yang ada gitu ya, proses pengendalian itu sendiri. Jadi dari inti dari penilaian pengendalian internal ini ya di pengendaliannya sebenarnya. Walaupun tidak kan tadi dibilang integral begitu ya, cuman dalam konteks asesmen pengendaliannya ya di sebelah sini kita akan berbicara tentang pengendalian itu sendiri. Nah, saya coba menyampaikan ini Bapak Ibu, ada hal yang perlu dipahami bersama bahwasanya nah ini seperti sebagaimana rundown yang sudah kami sampaikan di situ langkah-langkah ringkasnya begitu ya dan siapa yang akan melakukan. Nah, nanti di sini proses penilaian ini dilakukan pada saat struktur ini dilakukan oleh seluruh OPD begitu Bapak Ibu ya. Jadi di sinilah nanti makanya seluruh OPD ini wajib melakukan penilaian atas dirinya sendiri. Kalau yang dijelaskan di Bu Normi di penetapan tujuan untuk tingkat Pemda yang menilai adalah Bapeda, ya, asesor dari Bapeda. Tapi untuk tingkat OPD, program kegiatan sasaran strategis di OPD yang akan diakses oleh asesor dari OPD masing-masing. Asesor OPD masing-masing perlu diingat, termasuk walaupun sudah di atas sebagai asesor Pemda, Bapeda juga sebagai asesor melakukan penilaian atas dirinya sendiri. Nah, barangkali di sini yang perlu dibedakan, kalau asesor Pemda dari Bapeda barangkali bisa diambil dari
bidang makro yang ada di Bapeda begitu ya, yang mengerti seluruh konsep perencanaan Pemda. Kemudian untuk Bapeda internal sendiri dilakukan oleh perencana yang ada di Bapeda tentunya begitu ya Bapak Ibu. Begitu juga nanti begitu di hasil ini ada juga yang diakses oleh Bapeda sendiri selaku asesor Pemda. Nah, tapi selaku asesor OPD yang tersendiri juga melakukan asesmen atas Bapeda sebagai OPD sendiri. Begitu juga dengan inspektorat Bapak Ibu ya. Pak Bunik tadi sudah menyampaikan semua pengujiannya mayoritas terkait dengan temuan hasil pemeriksaan atau di LKPD begitu ya. Nah, tapi ada satu unsur yang terkait dengan perencanaan, yaitu ada di Bapeda dan seluruh OPD. Nah, bagian yang terkait dengan LKPD ini akan dihandle oleh asesor dari inspektorat begitu ya, dari inspektorat selaku asesor Pemda. Nah, manakala inspektorat selaku asesor OPD yang menjalankan peran sebagai asesor OPD masing-masing. Nah, kita berada di tengah ini Bapak Ibu sekarang. Seluruh OPD, jadi pemahaman ini harus dibangun bersama bahwasanya semuanya mempunyai porsi dan perannya masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya, kita akan coba bagaimana ini menjadi penjelasannya. Nah, ini Bapak Ibu kita coba share screen. Ini mungkin materi terakhir ya Bapak Ibu, karena kalau sudah masuk ke materi ini ya berarti habis materinya begitu ya. Nah ini terkait dengan penilaian struktur dan proses. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan tujuan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, saya coba slide show-kan biar lebih tampak. Sini saya coba kasih laser pointernya. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait tujuan ini ya Bapak Ibu. Nah, di ujungnya kita sudah berbicara tentang tujuan, hasil. Nah, kita bisa menyampaikan bahwasanya pengendalian itu seperti apa yang mau kita lihat. Nah, kalau kita asumsikan kita punya tujuan terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator berupa angka harapan hidup, nah berarti kita mempunyai harus pengendalian-pengendalian yang terkait bagaimana sih cara kita mencapai itu begitu ya, mencapai terwujudnya derajat kesehatan masyarakat tersebut. Nah, barangkali di situ kita sudah punya terkait dengan perumusan standar begitu atau budaya integritas terhadap proses pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri begitu ya. Jadi perumusan standar itu salah satu menjadi bentuk pengendalian yang dibangun di dalam kita mencapai tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk nanti bagaimana sih pengendalian terkait nakesnya, bagaimana sih pemisahan wewenangnya antara nakes yang ada di rumah sakit, nakes yang ada di eh, puskesmas, nakes yang ada di puskesmas pembantu. Nah, ini kan punya peran masing-masing. Bagaimana juga nanti peran Dinkes dalam hal meningkatkan derajat kesehatan tersebut, termasuk pengadaannya. Jadi proses pengadaan ini sebenarnya bagaimana kita memilihnya, bagaimana kita merencanakan kebutuhan barangnya, bagaimana kita melakukan proses pengadaannya, itu semuanya adalah merupakan langkah-langkah pengendalian yang kita tempuh dalam rangka untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Nah, tak lepas di situ sebenarnya juga termasuk bagaimana kita mendokumentasikan arsip, mendokumentasikan dokumen-dokumen penting lainnya. Misalnya bagaimana sih kan izin tenaga kesehatan, seingat kami ada di PTSP juga ya terkait dengan izin kesehatan begitu. Nah, bagaimana mendokumentasikan izin-izin tersebut misalnya. Terus kemudian bagaimana kita memantau capaian kinerjanya. Nah, semua ini sebenarnya Bapak Ibu yang sudah kita punya itu adalah item-item yang mendukung atau merupakan bentuk pengendalian. Nah, cuman selama ini barangkali kita tidak menyadari bahwa hal itu adalah termasuk kegiatan atau merupakan lingkungan pengendalian. Nah, yang paling penting dari hal ini adalah paling pertama yang paling harus dikuasai adalah proses bisnis organisasi masing-masing Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu di kertas kerjanya nanti akan mengisikan 4 tujuan ini. Nah, kita coba lihat di kertas kerjanya Bapak Ibu ya. Di kertas kerjanya itu kita akan melihat
pengisian kertas kerja ini akan dibagi menjadi 4 gitu ya, 4 tujuan. Yang 31 sampai dengan 34 ini penilaian struktur proses atas efektivitas, efisiensi, kemudian yang ini terkait laporan keuangan, ini terkait aset, yang ketiga 4 terkait dengan ketaatan. Nah, ini masing-masing, cuma isinya sama. Jadi semua parameter yang ada di sini isinya sama. Jadi nanti bagaimana cara Bapak Ibu menyimpulkan, nanti kita akan memilih dari A, B, C, D, atau E. Nah, ini contohnya kita gambarannya setelah punya kondisinya nanti kita akan coba masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, di bagian ini kita akan menguji. Jadi ini Satker 1 atau OPD 1 dan seterusnya sampai N. Nah, ini semua OPD akan melakukan pengujian ini di 4 tempat kertas kerja ini. Nah, contohnya akan kita sajikan di, nah ini sudah kita siapkan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu dalam proses pengujiannya, mana dia? Sebentar Bapak Ibu. Nah, dalam proses penyimpulannya Bapak Ibu akan melakukan seperti yang sudah kami sampaikan di awal, ada observasi, dokumen, dan wawancara. Kita akan prosesnya di sini, membandingkan parameter yang ada di kertas kerja tadi. Nah, kita akan bandingkan dengan hasil pengujian. Nah, simpulannya A, B, C, D, E. A untuk skor 5, E untuk skor 1. Jadi kalau di tengah-tengahnya ada skor 3. Nah, kriterianya seperti apa? Kriterianya ada di kertas kerja tadi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membandingkan saja sebenarnya. Membandingkan kondisi proses bisnis yang ada di tempat Bapak Ibu terkait dengan sasaran. Ingat sekali lagi dikaitkan dengan sasaran strategis yang ada di OPD Bapak Ibu. Sehingga nanti ketemu simpulannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat di sini ada simpulannya. Ini dia simpulannya. Nah, kalau kita melihat misalnya di kabupaten ini contohnya Sunagakure begitu ya. Pada subunsur pembinaan SDM kita punya ini kriteria yang ada di kertas kerja tadi Bapak Ibu. Nah, kriteria ini nanti yang akan ditandingkan dengan kondisi yang ada. Nah, kondisinya seperti apa? Ternyata di Pemkab Sunagakure memiliki Perbup 17/2019 yang mengatur manajemen SDM. Nah, Perbup tersebut sudah disosialisasikan. Oke, terus kemudian ternyata di DPMPTSP sudah menugaskan pegawainya untuk mengikuti diklat investasi dan penanaman modal sebagai pengembangan SDM-nya. Nah, berarti artinya dalam konteks ini DPMPTSP sudah mencapai kriteria yang C karena sudah melaksanakan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, secara simpel contohnya nanti akan berlaku sedemikian. Cuma nanti kita akan melakukan asesmen ini berarti 25 subunsur dikali 4 tujuan Bapak Ibu ya. Kalau memang kondisinya sama ya boleh disamakan. Tapi kalau tidak sama ya disesuaikan saja. Misalnya ini di sini ada parameternya yaitu terkait dengan mengalokasikan sumber daya terkait penerapan manajemen risiko begitu ya. Nah, ternyata DPMPTSP juga belum melakukan anggaran begitu ya. Ya, nilainya E saja begitu. Nah, ini dikondisikan sesuai dengan disimpulkan sesuai dengan kondisinya. Nah, nanti di proses penilaian yang terkait dengan ketaatan peraturan perundang-undangan digabungkan juga dengan indeks efektivitas pencegahan korupsi begitu ya. Jadi di situ akan menggabungkan analisis terkait dengan penilaian korupsinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita lihat di kertas kerjanya Bapak Ibu ya, nanti ini kertas kerjanya simpulannya seperti ini, saya coba tampilkan lagi. Nah, ini dia simpulannya Bapak Ibu. Nanti simpulan ini adalah contohnya
mengkaitkan apakah ini terkait dengan SPIP, MRI atau IEPK-nya, kemudian ini 4 tujuan SPIP kalau kita Bapak Ibu ingat tadi. Kemudian ini nilai skor simpulannya. Nah, veto ini nanti yang sudah disampaikan Pak Bonik tadi terkait dengan apakah ada kasus kejadian tindak pidana misalnya atau tindak pidana korupsi yang berpengaruh terhadap pengendalian atau pengendalian kunci yang ada di OPD maupun di Pemda secara umum. Nah, ini simpulan akhirnya. Nah, nanti ini sebenarnya akan difasilitasi oleh aplikasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Namun demikian, sembari menunggu kondisi yang sudah kami sampaikan di awal tadi, kita tetap akan memproses dokumen ini begitu ya dengan menggunakan manual begitu. Dan kami juga merasa dengan penyampaian ini tidak akan langsung Bapak Ibu bisa langsung mengerti 100% atau memahami, dan ini hanya bisa nanti langsung dipahami ketika Bapak Ibu sudah menjalankan proses penilaian ini begitu ya. Nah, kami harapkan nanti mungkin Pak Inspektur proses penilaian ini bisa setelah ini dilaksanakan begitu ya, sehingga nanti surat tugas dari Pak Sekda juga diterbitkan, kemudian sehingga nanti bisa dilakukan penilaian oleh masing-masing OPD. Nanti ada baiknya kita membuat grup atau memanfaatkan grup yang sudah ada, Bapak Ibu. Nanti kami juga ada di dalam grupnya, sehingga nanti kita juga bisa berkomunikasi lebih lanjut terkait proses penilaian ini. Karena proses BIMTEK ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin sampai dengan harapan kami, sampai sebelum bulan Agustus berakhir, laporan hasil penilaian mandiri yang sudah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP bisa sudah dikirimkan kepada kami untuk dilakukan evaluasi, sehingga kita masih pada jadwal atau schedule yang ditetapkan pada setiap tahunnya begitu ya. Karena nanti setiap tahun kita juga akan menilai ini, tapi menilai ini prosesnya tidak akan berbarengan dengan proses yang penilaian yang biasanya pada bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Kalau bulan Maret itu kan penuh sekali pelaporan ya. Nah, ini kita tidak masuk ke itu sehingga kita mengambil posisi karena mengaitkan 2 tahun anggaran yang berbeda, dan kita ambil konklusinya sehingga kita ada di Juli sampai dengan Agustus sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, mungkin itu sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sehingga nanti kalau kita berbicara terkait penyimpulan ini sudah difasilitasi oleh aplikasi maupun Excel. Nah, nanti sehingga Bapak Ibu concern-nya adalah di proses pengumpulan data, pengumpulan informasi, dan pengujian atas informasi tersebut. Nah, makanya di sini kalau kita tengok unsur bobot komponen yang paling besar adalah di perencanaan, 40%, kemudian 30 dan 30. Nah, setelah jadi komponen ini sebenarnya nanti akan otomatis nih Bapak Ibu muncul skor MRI dan IEPK-nya. Nah, nanti otomatis di sini. Secara Excel sih sudah terumus begitu ya. Cuman kalau Excel kan namanya Excel, kita salah ngetik di keyboardnya begitu barangkali bisa kepencet salah rumusnya atau berganti rumusnya, tapi kalau diaplikasikan mungkin tidak seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Barangkali kami buka ruang diskusi untuk bisa menjadi diskusi kita bersama di sore hari ini, mengingat waktu juga sudah pukul 16.35 begitu Pak Inspektur ya. Kalau di bawah sampai pukul berapa Pak jam kerja Pak? Jam 4 ya Pak ya? Sekarang jam 4. Kita udah kelebihan 35 menit di Pak Inspektur. Tapi nggak apa-apa, nanti semoga ini menjadi awalan yang baik karena tadi sudah diketahui dan disampaikan oleh Pak Sekda untuk bisa menindaklanjuti penilaian ini begitu ya. Jadi semoga nanti bisa mempertahankan lah karena bau-bau kan kemarin 3 dari 18 yang salah satu dari 3, yang 3 dari 18 yang mencapai level 3 kan begitu. Ini sepertinya kalau saya lihat dari keuangan nggak ada ya Pak Inspektur ya. Ada yang dari keuangan sedikit yang mengikuti ya. Nanti mudah-mudahan Pak mungkin ini Pak Ismail nih yang meneruskan ke OPD dan dari Bapeda. Mungkin begitu dulu Pak Inspektur, barangkali ada yang akan disampaikan. Ada tadi dari keuangan, tapi saya perlu sampaikan bahwa
keluarga besar keuangan sekarang ada duka cita, ada keluarga yang meninggal, jadi sebagian besar karyawan keuangan sekarang pergi melayat seperti itu. Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Iya, kalau itu memang enggak apa-apa, nanti bisa disampaikan menyusul. Yang jelas materi tetap kita sampaikan secara online dan apa namanya bisa di-download dan nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Begitu Pak Inspektur. Siap. Mungkin tindak lanjut terdekatnya mungkin bisa barangkali bisa disusun apa namanya grup WhatsApp, kemudian nanti kita persiapkan apa namanya surat tugas dari Pak Sekda untuk melakukan proses penilaian. Nanti mungkin dari Inspektorat Pak Ismail ya yang kita untuk jadikan apa namanya komunikasi, jalur komunikasi begitu barangkali Pak Inspektor. Ya, sebagaimana saran tadi para pembicara tadi bahwa kemungkinan besar kami akan membuat grup jadi grup SPIP ini yang anggotanya seluruh perencana yang ada di Kota Bau-Bau, dan kami harap juga di grup SPIP itu kami akan masukkan dengan kepala-kepala OPD seperti itu, Pak. Siapa Inspektur? Tadi pagi kami, ini kan sesi kedua ya Pak, tadi pagi kami juga melakukan kegiatan yang sama dengan Kabupaten Wakatobi. Jadi mereka juga memasukkan semua kepala OPD dan perencana ke grup yang sama begitu. Jadi nanti kan ini mempengaruhi nilai apa? Nilai masing-masing OPD sebenarnya. Kualitas nilai masing-masing OPD sebenarnya, makanya sebenarnya kepala OPD perlunya untuk in charge atau mengetahui prosesnya ya di bagian tersebut begitu. Dan yang penting sebenarnya salah satu hal yang penting perlu diperhatikan adalah keterlibatan para kabid begitu ya, kepala bidang teknis terkait yang menangani teknis di OPD masing-masing yang terkait dengan sasaran strategis begitu ya. Tapi kalau masuk ke grup ya jangan nggak perlu semuanya barangkali Pak Ismail ya, nanti Pak Ismail bisa kali jadi grup ASN bau-bau nanti Pak. Kalau semuanya masuk grup ya Pak. Baik, mungkin itu Pak Inspektur dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kadis maupun pejabat struktural maupun seluruh ASN pada lingkup Kabupaten Kota Bau-Bau. Mungkin karena waktu juga sudah hampir pukul 5 nih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambungkan komunikasi melalui media-media yang sudah ada. Yang penting kita sampai saat ini kita sudah ketemu sepemahaman begitu ya. Artinya kita sudah punya kesamaan arah proses ini akan dibawa kemana dan bagaimana proses penilaiannya begitu. Nanti mungkin sebenarnya kalau nggak ada PPKM atau bisa kita jalan, mungkin diagendakan di tanggal, kami sudah mengagendakan sebenarnya Pak, tapi kita belum tahu apakah bisa kita jalan ke sana begitu di tanggal 21. Tapi nanti kita juga masih menimbang-nimbang, cuman kita baru perkiraan, tapi belum tahu apakah kondisi memungkinkan atau tidak untuk mendampingi Bapak Ibu selama proses penilaian ini begitu ya. Ya mungkin begitu Bapak Ibu. Pak Ismail, oke Pak Ismail? Nah. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Inspektur dan jajaran dan seluruh tim dari Pemkot Pemerintah Kota Bau-Bau. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Tetap in charge dan berkomunikasi ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak Inspektur. Barangkali Pak Inspektur ada yang mau disampaikan. Sebelum ke besar tadi Pak Sekda melalui saya ada mohon maaf karena ini di bawah hari ini terlalu banyak yang berpulang sehingga dan itu keluarga besar dari kepala-kepala OPD, jadi banyak kepala OPD sekarang pergi melayat di. Oh begitu ya Pak ya. Banyak yang berpulang ini hari di Kota Bogor. Hari apa ini banyak sekali. Jadi mohon maaf. Jadi untuk di keuangan itu karena adiknya
Kadis Keuangan itu meninggal hari ini, jadi Oh, hampir adiknya Bu ini ya, adiknya ya, Bu Yulia ya? adik iparnya Yulia. Jadi Oh, adik iparnya Yulia itu kebetulan kadis, suaminya itu kan kadis perhubungan. Nah, selain itu ada juga keluarga yang lain yang meninggal dunia hari ini, jadi banyak. Jadi mohon maaf ini agak sepi ini, tetapi sebagian besar juga tadi Kasubag Perencanaan mereka pamit dan mereka akan mengikuti katanya lewat webinar seperti itu, menyampaikan kepada kami. Namun tentu kami akan tindak lanjuti apa yang telah didapatkan hari ini, dan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kami mungkin akan membuat grup SPIP ini, grup di WA supaya komunikasi antar perencana termasuk kami kepala OPD barangkali nanti kami akan masukkan, insya Allah kami akan masukkan juga dengan Pak Sekda supaya dia bisa juga mengawasi dari di dalam grup itu. Seperti itu Pak. Makasih. Ya mantap, mantap Inspektur. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat ya, karena situasi semakin semakin belum tahu nih, kita di luar kendali kita. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan keluarga juga tetap sehat. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian kami tutup. Dari tim ada yang mau disampaikan lagi? Pak Bonik cukup? Pak Fauzan, Bu Normi? Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih, kalau begitu kami akhiri Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu.